Selamat pagi adik-adik kelas 1 dan kelas 2. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Nah adik-adik, sudah siap kan? Kita akan memulai ibadah online kita. Ayo semuanya berdiri. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik masih mau bersukacita memuji Tuhan kan? Semuanya masih berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, boleh duduk. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami semuanya sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Yudi mau ajak adik-adik belajar lagu baru. Judulnya Sukacita Bertemu Yesus. Adik-adik belajar sambil ikutin kakak ya. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak
sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, betul. Allah memberikan 10 perintah dan menuliskannya pada 2 loh batu kepada Musa. Hari ini kita mau belajar apa ya? Yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan. Adik-adik dan kakak juga, kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan bernyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua dan kakak yang akan Kak Ratna yang akan membawakan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan Yesus menenangkan kami dan firman itu bisa kami pegang teguh di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, hari ini kakak akan melanjutkan cerita yang dibawakan Kak Rini minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita Kak Rini minggu lalu? Cerita tentang siapa adik-adik? Ya, cerita tentang Bapak Musa yang menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Yuk kita dengarkan kelanjutannya bersama-sama. Nah adik-adik, ketika Allah memberikan 2 loh batu berisi 10 perintah kepada Musa di atas Gunung Sinai, Allah juga memerintahkan Musa untuk membangun sebuah kemah suci, yaitu kemah bagi Tuhan. Kenapa Tuhan ingin tinggal di dalam sebuah kemah? Ya, karena Allah ingin tinggal dekat dengan orang-orang Israel, yaitu umatnya, dan ingin bertemu dengan mereka pada saat mereka datang menyembah Dia. Ketika Musa turun dari atas Gunung Sinai, dia memberitahukan kepada umat Israel bahwa Allah ingin mereka mendirikan sebuah kemah suci baginya. Dengan syarat, mereka harus menyerahkan persembahan kepada Allah berupa harta benda mereka untuk mendirikan kemah suci tersebut. Orang Israel sangat gembira mendengar bahwa Allah akan tinggal bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka membawa segala harta benda mereka untuk dipersembahkan bagi pembangunan kemah suci tersebut. Setiap hari mereka datang membawa harta benda mereka berupa perhiasan, emas, dan perak. Sampai kemudian Musa berkata bahwa cukup, kalian tidak usah membawa apa-apa lagi, karena yang kita perlukan untuk membangun kemah suci sudah cukup. Nah, kemudian dimulailah pembangunan kemah suci Allah. Ada yang membuat perabotan dari kayu yang dilapisin emas, ada juga yang membuat tirai dan jubah untuk para imam. Kemah suci tersebut dibangun dengan kerangka kayu yang dilapisi dengan emas. Di dalam kemah tersebut ada 2 ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang yang maha kudus.
hanya imam pilihan Allah yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ditempatkan sebuah tabut yang berisi 2 loh batu yang diterima Musa dari atas Gunung Sinai. Di ruangan yang lain ditempatkan meja untuk roti perjamuan yang dilapisi dengan emas, tempat lilin yang dilapisi dengan emas, meja altar yang dilapisi dengan emas, tempat pembasuhan tangan dan kaki yang juga dilapisi emas, dan juga dibuat mezbah kurban bakaran yang dilapisi dengan emas. Demikian adik-adik, orang Israel membangun kemah suci untuk tempat tinggal Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya sangat indah dan sesuai dengan keinginan atau perintah dari Tuhan, sehingga Tuhan senang dan tinggal di tengah-tengah mereka dan memenuhi kemah suci tersebut dengan awan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, di kemah suci ini Allah yang kudus tinggal. Bagaimana dengan orang-orang Israel yang akan datang menghadap orang-orang yang banyak berbuat dosa? Maka Tuhan menetapkan bahwa orang yang akan datang menghadap dan menyembah Tuhan, mereka harus membawa seekor anak domba yang kemudian akan dipotong dan dibakar untuk persembahan bagi Tuhan. Dengan demikian, dosa mereka akan diampuni dan mereka layak untuk datang menyembah kepada Tuhan. Demikian adik-adik pembangunan kemah suci oleh orang Israel pada saat mereka dalam perjalanan menuju ke rumah yang dijanjikan Tuhan. Adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, mungkin ada dari antara kalian yang akan bertanya, kok kita sekarang sudah tidak lagi membawa anak domba pada saat kita akan beribadah di gereja? Apakah itu karena Allah sudah tidak lagi suci seperti dulu? Atau kita manusia yang sudah tidak lagi berbuat dosa? Tentu saja jawabannya bukan itu ya adik-adik. Allah dari zaman dahulu sampai sekarang tetap Allah yang suci. Dan kita manusia tetap manusia yang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Jadi, apa dong yang membuat kita tidak perlu lagi mempersembahkan anak domba pada saat kita akan beribadah kepada Allah? Adik-adik, itu karena apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus bagi kita. Apa itu adik-adik? Ya, Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Tuhan Yesus sudah menggantikan peran anak domba yang disembelih di depan bait Allah pada waktu itu. Jadi kalau begitu adik-adik, jalan satu-satunya kita untuk datang kepada Allah adalah dengan mengasihi dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita manusia. Seperti ada yang tertulis di dalam Alkitab di Yohanes 14 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama sebagai ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita baca sama-sama sekali lagi adik-adik. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang bersama dengan Kak Ivan kita mau melakukan aktivitas. Yang kita siapkan 1 lembar karton berwarna bebas sebesar telapak tangan kamu dan 1 lembar karton atau kertas warna lainnya yang lebih kecil. Kalau kamu tidak punya, kamu bisa menggunakan kartu Natal dan amplop bekas seperti yang akan kakak gunakan ini. Kemudian kita siapkan pensil atau spidol atau bolpen, kemudian double tape atau lem. Ayo kita mulai. Pertama, kita ambil karton, kita lipat 2 seukuran telapak tangan kita. Karena kakak menggunakan kartu Natal bekas, bagian yang ada tulisannya kakak tutup dulu dengan kertas kosong. Nah, setelah kartonnya kita lipat,
kita letakkan telapak tangan kita dengan bagian pinggir tangan berada di bagian lipatan karton. Kemudian dengan bolpen, kita jiplak jari tangan kita. Ada berapa adik-adik jari tangan kita? Ada 5 ya. Oke, sudah selesai kita jiplak semua. Setelah itu kita mau mengguntingnya. Kita gunting mengikuti garis yang sudah kita gambar. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bisa dibuka. Sekarang kita lanjutkan dengan karton atau kertas yang lebih kecil tadi. Dilipat menjadi 2. Kalau seperti kakak menggunakan amplop maka sudah terlipat ya. Kita gambar dengan menggunakan bolpen bentuk seperti ini. Melengkung kecil saja seperti ini. Setelah itu kita gunting mengikuti bentuk ini. Jadi apa sekarang kita lihat? Ya, jadi bentuk hati ya. Kita tempelkan hati ini dengan double tape atau lem di tengah-tengah telapak tangan kita. Di tengah hati ini bisa dituliskan Yesus. Atau kalau mau diganti dengan gambar Tuhan Yesus juga boleh ya adik-adik. Kita mau membuat kartu doa yang mengingatkan kita untuk berdoa. Kita tuliskan di setiap jari-jari ini pokok doa yang kita mau doakan setiap hari. Setiap hari boleh hanya satu pokok doa. Misalkan hari Senin mau mendoakan keluarga saya. Hari Selasa mau mendoakan khusus untuk teman-temanku di sekolah. Kemudian besoknya Rabu saya mau mendoakan untuk gereja. Kemudian pelajaran online. Kemudian mau berdoa untuk diri saya supaya lebih taat dan rajin berdoa. Kemudian Jumat dan Sabtu saya mau doa untuk kesehatan. Saya mau berdoa untuk pandemi virus corona segera berakhir. Terus kita lanjutkan lagi sampai hari Sabtu berdoa untuk teman-teman dan saudara yang sakit. Hari Minggu mau berdoa untuk guru-guru di sekolah dan di sekolah minggu. Pokok doanya bebas. Boleh menulis apa yang mau didoakan. Yang penting adik-adik ingat selalu untuk setiap hari berdoa. Oke, selamat mencoba. Semoga kartu doa ini berguna ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa untuk mentransfer uang persembahannya ke nomor rekening GKI Kota Wisata atau bisa scan QRS yang tersedia di bawah ini. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu. Amin. Adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji
oh senangnya. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya, adik-adik mengucap syukur setiap hari. Ingat bahwa Allah Bapa di surga selalu menjaga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Berkatilah kami sepanjang hari-hari di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Bye bye.